Bagaimana jika hidup di dunia ini dengan tubuh yang sangat terbatas? Tubuh yang mulai kehilangan fungsi secara perlahan, namun dengan pikiran yang terus berkembang dan melampaui batas-batas alam semesta. Ini adalah kisah dari seorang pria yang dilahirkan dengan potensi intelektual luar biasa, namun terhalang oleh penyakit yang merenggut hampir seluruh kemampuan fisiknya. Ialah Stephen Hawking, seorang ilmuwan yang luar biasa, seorang fisikawan teoritis yang mengguncang dunia dengan pemikirannya. Namun lebih dari itu, ia adalah contoh nyata dari ketabahan manusia yang menunjukkan bahwa meskipun tubuh kita terbatas, potensi intelektual kita tak terbatas. Kehidupan Stephen Hawking adalah kisah tentang keberanian, tekad, dan kecerdasan yang tak mengenal batas. Stephen Hawking tidak hanya mengungkapkan misteri-misteri alam semesta, tetapi juga mengajarkan kita tentang kekuatan manusia dalam menghadapi tantangan terbesar. Bahkan, ketika tubuhnya mulai kehilangan fungsinya akibat penyakit amyotrophik lateral sclerosis, ia tidak membiarkan keterbatasan fisik menghalangi pemikirannya yang brilian. Sebaliknya, ia terus melangkah maju, menciptakan penemuan-penemuan yang mengguncang dunia ilmiah, dan pada saat yang sama menunjukkan kepada dunia bahwa ketahanan mental adalah kunci untuk menghadapi kesulitan hidup. Kita akan menelusuri lebih dalam tentang perjalanan hidup Stephen Hawking, bagaimana ia mengatasi tantangan hidupnya, serta menggali filosofi dan psikologi yang mendasari perjalanan hidup dan penemuannya. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang tak hanya mengubah cara kita memahami alam semesta, tetapi juga mengajarkan kita bagaimana hidup dalam ketabahan, keyakinan, dan semangat yang tak tergoyahkan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Latar belakang dan awal kehidupan Stephen William Hawking lahir pada 8 Januari 1942 di Oxford, Inggris, tepatnya 300 tahun setelah kematian Galileo, seorang ilmuwan besar yang juga mencintai misteri alam semesta. Ayahnya, Frank Hawking, seorang ahli medis yang bekerja di bidang penelitian penyakit tropis, dan ibunya, Isobel Hawking, seorang ahli ilmu sosial, memberikan lingkungan intelektual yang kaya bagi Stephen dan saudara-saudaranya. Meskipun Hawking berasal dari keluarga yang sangat mendukung pendidikan, masa kecilnya tidaklah sepenuhnya mudah. Sejak kecil, Hawking dikenal sebagai anak yang cerdas dan terobsesi dengan ilmu pengetahuan. Meskipun ia tidak begitu tertarik pada hal-hal sosial atau kegiatan fisik, ia lebih menyukai membaca dan mengeksplorasi dunia melalui pengetahuan. Namun, kehidupan Hawking tidak selalu penuh dengan kemudahan. Pada usia muda, ia tidak menunjukkan kemampuan luar biasa dalam hal akademis. Bahkan, ia sempat dijuluki "the boring brain" oleh teman-temannya, karena meskipun dia cerdas, tetapi ia tidak menonjol dalam hal fisik. Pada usianya 21 tahun, nasib Hawking berubah drastis. Pada saat itu, ia didiagnosis dengan amyotrophik lateral sclerosis, penyakit yang perlahan merusak sistem saraf motoriknya dan akhirnya membatasi hampir seluruh kemampuannya untuk bergerak dan berbicara. Dokter memberitahu keluarga Hawking bahwa ia hanya memiliki waktu sekitar 2 tahun lagi untuk hidup. Bayangkan, di usia yang begitu muda, menghadapi kenyataan bahwa hidupnya akan sangat terbatas. Namun, pada titik inilah Hawking mulai menunjukkan keteguhan mental yang luar biasa. Alih-alih terpuruk, ia memutuskan untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga
untuk terus mengejar impian akademisnya. Ini adalah titik balik yang sangat penting bagi kehidupan Stephen Hawking, di mana ia mulai menunjukkan bahwa batasan fisik itu bukanlah akhir dari segalanya. Perjalanan karir akademis dan penemuan ilmiah. Setelah lulus dari Universitas Oxford, Hawking melanjutkan studi doktoralnya di Universitas Cambridge di bawah bimbingan Dennis Sciama, seorang fisikawan terkenal yang juga merupakan pengajar bagi banyak ilmuwan besar lainnya. Disinilah perjalanan akademisnya mulai memasuki jalur yang benar-benar luar biasa. Meskipun penyakitnya semakin parah, Hawking bertekad untuk menyelesaikan disertasinya mengenai kosmologi dan teori relativitas. Pada saat itu, sangat sedikit yang tahu bahwa Stephen Hawking akan mengubah wajah fisika teoritis selamanya. Salah satu terobosan terbesar Hawking adalah teorinya tentang lubang hitam. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan percaya bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam lubang hitam tidak akan pernah bisa keluar, dan informasi yang terkait dengan materi tersebut akan hilang selamanya. Namun, pada tahun 1974, Hawking mengusulkan bahwa lubang hitam justru dapat memancarkan radiasi, sebuah penemuan yang mempengaruhi teori fisika secara mendalam. Penemuan ini menunjukkan bahwa tidak hanya materi, tetapi juga radiasi bisa melarikan diri dari lubang hitam, yang mengarah pada kemungkinan bahwa informasi yang terkandung dalam lubang hitam tidak sepenuhnya hilang. Kemudian, ia juga terlibat dalam penelitian tentang asal-usul alam semesta, menyelidiki fenomena seperti Big Bang dan struktur dasar dari ruang dan waktu. Hawking memajukan pemahaman kita tentang alam semesta, termasuk model yang menjelaskan evolusi ruang waktu dan pengaruh gravitasi. Teorinya tentang alam semesta yang bermula tanpa batas, berdasarkan teori singularitas, menjadi titik penting dalam bidang kosmologi modern. Filosofi dan psikologi dalam kehidupan Stephen Hawking. Kehidupan Hawking adalah bukti nyata bahwa pemikiran dan filosofi seseorang dapat bertahan hidup lebih lama daripada tubuh dan fisiknya yang rapuh. Stephen Hawking mengajarkan kita banyak hal, baik tentang ilmu pengetahuan, filosofi hidup, dan psikologi manusia. Salah satu pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari kehidupan Hawking adalah bagaimana ia menghadapi keterbatasan fisiknya dengan keteguhan mental yang luar biasa. Penyakit yang dideritanya menyebabkan tubuhnya kehilangan fungsi motorik secara progresif, tetapi itu tidak menghalanginya untuk mencapai banyak hal. Dalam dunia psikologi, ini menggambarkan konsep resiliensi, kemampuan untuk bangkit dan berkembang setelah menghadapi tantangan besar. Hawking menunjukkan bahwa ketika kita dihadapkan pada kesulitan atau bahkan keterbatasan fisik yang tampaknya tidak bisa diubah, kita bisa memiliki kekuatan untuk meraih pencapaian luar biasa. Ia tidak hanya bertahan, tetapi berkembang dan melampaui batasan-batasannya. Prinsip psikologi yang diterapkan dalam perjalanan hidupnya adalah mindset tumbuh. Meskipun Hawking seringkali terbaring di tempat tidur atau di kursi roda, dia tidak membiarkan dirinya terperangkap dalam perasaan putus asa. Sebaliknya, ia berfokus pada apa yang bisa dia lakukan dengan pikirannya, bukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh tubuhnya. Dengan keyakinan bahwa kecerdasan dan kemampuan belajar tidak terbatas oleh keadaan fisik, Hawking berhasil menghasilkan karya-karya yang mengubah dunia. Pandangan tentang alam semesta dan waktu.
Dalam bukunya yang paling terkenal, A Brief History of Time, Hawking membahas salah satu pertanyaan filosofis yang paling dalam. Apa itu waktu? Dengan cara yang sederhana namun cerdas, ia menjelaskan bahwa waktu tidaklah absolut. Menurut teori relativitas Einstein, bisa dipengaruhi oleh gravitasi dan dalam konteks lubang hitam. Waktu bisa berhenti sama sekali. Pandangan ini menggugah kita untuk memikirkan kembali konsep dasar yang kita anggap sebagai sesuatu yang pasti dan tak tergoyahkan. Bagi Hawking, waktu bukanlah sebuah alur linear yang berjalan terus tanpa henti. Waktu seperti ruang, dapat melengkung, bergeser, dan berubah tergantung pada kekuatan gravitasi yang ada di sekitarnya. Ini adalah pandangan yang sangat revolusioner dan mempengaruhi cara kita melihat alam semesta, bahwa segala sesuatu, bahkan waktu sekalipun, itu relatif. Filosofi tentang keberadaan Tuhan. Hawking juga dikenal karena pandangannya yang sangat rasional tentang Tuhan. Walaupun ia dibesarkan dalam keluarga yang cukup religius, Hawking selalu meragukan konsep Tuhan yang personal, seorang entitas yang berinteraksi langsung dengan umat manusia. Dalam wawancara dan bukunya, ia sering mengatakan bahwa ia lebih cenderung melihat alam semesta sebagai suatu entitas yang dapat dijelaskan dengan hukum-hukum fisika, tanpa perlu campur tangan entitas supernatural. Namun, meskipun ia tidak percaya pada Tuhan dalam pengertian tradisional, Hawking mengungkapkan kekagumannya terhadap kompleksitas dan keindahan hukum alam. Ia percaya bahwa jika ada sesuatu yang lebih tinggi yang dapat kita sebut sebagai Tuhan, itu adalah hukum-hukum alam yang memungkinkan kehidupan dan alam semesta ini ada. Dalam pandangannya, kita tidak perlu mencari Tuhan dalam artian konvensional, tetapi lebih pada pemahaman mendalam tentang bagaimana alam semesta bekerja. Warisan Stephen Hawking dan pelajaran hidup. Kehidupan Stephen Hawking meninggalkan warisan yang sangat besar, tidak hanya dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam cara kita melihat dunia. Ia mengajarkan kita bahwa segala keterbatasan fisik atau tantangan hidup tidak boleh menjadi alasan untuk menyerah pada tujuan hidup. Setiap orang memiliki potensi yang luar biasa, dan itu tidak tergantung pada kondisi tubuh kita, tetapi pada pikiran dan tekad kita untuk melangkah maju. Warisan Hawking juga terletak pada filosofi hidup yang mendalam. Ia mengingatkan kita untuk tidak pernah berhenti mencari pengetahuan dan untuk selalu merasa kagum terhadap misteri alam semesta. Ia mengajarkan kita untuk mengejar tujuan kita dengan penuh semangat, tidak peduli seberapa besar tantangan yang kita hadapi. Dengan semangat itu, Stephen Hawking telah menginspirasi jutaan orang di dunia untuk terus bermimpi besar dan mengejar apa yang tampaknya mustahil. Stephen Hawking adalah contoh hidup dari ketahanan, kreativitas, dan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Meskipun tubuhnya terbatas oleh penyakit, pikiran dan semangatnya justru melampaui batasan tersebut dan membawa dunia kepada pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta. Hawking tidak hanya mengubah cara kita memandang fisika dan kosmologi, tetapi juga mengubah cara kita memandang kehidupan itu sendiri. Dalam menghadapi keterbatasan, kita bisa memilih untuk terus berkembang, belajar, dan mengejar apa yang kita cintai. Stephen Hawking adalah bukti bahwa dengan niat yang kuat dan ketekunan,
kita bisa melampaui segala batas yang ada dan mencapai sesuatu yang luar biasa.